Morning World, Good Morning Indonesia. MJ Listener, Indonesia memiliki Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Akhir-akhir ini, BSSN menjadi perbincangan terutama terkait dengan keamanan data. Namun banyak orang yang belum tahu sebetulnya apa tupoksi dari BSN. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian, Kepala BSSN. Selamat pagi Pak Hinsa, apa kabar? Selamat pagi Mas Kabul, selamat pagi pendengar GM Radio, dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Bapak. Pak, ini terkait dengan keamanan data. Banyak orang yang menyangkutkan dengan BSSN, dan saya sendiri pemahaman tentang BSSN masih belum terlalu luas gitu Pak. Bisa dijelaskan sebetulnya apa sih Pak tupoksi dari BSSN itu Pak? Iya Mas, jadi BSSN merupakan lembaga yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengamankan ruang siber kita. Yeah. Dan BSSN ini sebenarnya kalau dilihat dari usianya itu relatif masih muda ya. Karena apa? Baru dibentuk 2017. Oh, 2017 Pak ya? Jadi ini gabungan dari dulu kita punya namanya Lemsanek. Lemsanek dulu sebenarnya Lembaga juga Sandi Negara. Betul. Tugasnya adalah keamanan informasi ya negara sebenarnya. Cuma dulu kan informasinya itu bersifat offline ya. Oke. Nah, sekarang tugas itu diberikan dengan juga diperkuat dari satu direktorat yang dulu dari Keminfo, Direktorat Pengamanan Informasi. Itulah yang sekarang bertugas mengamankan ruang siber nasional kita. Itu kira-kira Mas Kabul tentang tugas dari BSSN. Pak, ruang siber itu apa maksudnya Pak? Dan kok sepertinya sesuatu yang mengancam. Ancaman seperti apa sebetulnya di ruang siber itu? Sebenarnya kan ruang siber ini ya ini tidak terlepas dari kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, maksudnya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ruang siber merupakan sebuah domain global. Domain global. Yang melalui interaksi di antara elemen-elemen pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, atau dengan singkatnya adalah sistem elektronik yang terhubung dengan internet. Jadi ini membentuk domain ya, dan secara umum sebenarnya saya analogkan dengan darat ya, darat, kemudian ada laut, ada udara. Jadi ini sebenarnya domain baru ini terdiri dari 3 lapisan ya. Ada lapisan fisik, terdiri dari geografis dan jaringan fisik. Ini lebih kita tahu ya, banyak namanya satelit, kemudian kita mempunyai jaring internet yang kita kenal dengan istilah sekarang palaparing ya, palaparing tengah barat, kemudian banyak BTS, kemudian ada dibangun data center ya. Itulah yang disebut lapisan fisik. Kemudian lapisan kedua disebut lapisan logika. Ini merupakan manifestasi abstrak dari lapisan fisik, atau sering juga kita dengar istilah dengan lapisan software. Dan lapisan ketiga ini sebenarnya manusia, Mas. Manusia yang berinteraksi di ruang siber. Jadi 3 lapisan inilah sebenarnya di situ akan ada, kita lihat nanti bagaimana di sana ada peluang ya, ada peluang di ruang siber ini, tapi juga ada ancaman gitu. Betul. Saya kok mendengarnya ruang siber itu sesuatu yang luas, jelimet dan menantang ya Pak ya. Itu sebetulnya apa strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman di ruang siber ini Pak ya? Iya Mas, jadi saya lanjut dulu ini ya. Jadi di ruang siber itu sebenarnya sama dengan dunia nyata ya. Di situ ada peluang. Peluang apa? Tentu peluang kesejahteraan. Kesejahteraan, ekonomi digital yang sekarang ya, transaksi, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan dari swasta maupun pemerintah. Betul. Ini kan semuanya sudah menggunakan atau masuk di internet. Ini juga tidak lepas dari
pengaruh COVID sebenarnya ya. Jadi kita semua mencari kegiatan atau untuk undangan ya, itu di ruang siber. Tapi sebaliknya sebenarnya sama saya katakan di dunia ini juga kan ada peluang tapi juga ada ancaman. Betul, betul. Tapi ancaman di ruang siber itu sebenarnya itu sifatnya itu ada dua macam, Mas. Sifatnya dua macam ya, Pak ya? Bersifat teknikal. Bersifat teknikal artinya dia menyerang terhadap lapisan kedua yang saya katakan tadi, dan berpengaruh terhadap lapisan pertama. Jadi ini biasanya ini kan pakai kirim malware, maka nanti sistem itu akan terganggu sesuai tujuannya. Bisa juga malware dalam rangka misalnya phishing, DDoS, macam-macam. Ya, betul. Itu yang bersifat teknikal. Jadi yang diserang itu adalah sistem elektronik itu sendiri. Kemudian ada ancaman sifatnya sosial. Ini sasarannya adalah manusia. Ya, apakah manusia yang berinteraksi di internet maupun tidak. Tapi yang dipengaruhi adalah hati dan pikiran manusia. Tentu di era sekarang ini ya, ancaman itu sudah juga datang dari ruang siber. Apa maksudnya? Yaitu mempengaruhi pemikiran manusia, bisa mempengaruhi mulai idenya, motivasinya, bahkan bisa merubah motifnya. Kalau informasi itu dirancang sedemikian rupa, kemudian disampaikan terus. Sekarang kan informasinya bisa langsung ke orangnya ya, lewat smartphone-nya, berarti kan langsung ke individu yang bersangkutan. Jadi memang kita melihat di ruang siber ini ya ada peluang, tapi juga ada ancaman. Dan ada peluang, ada ancaman. Iya. Semakin banyak kita menggunakan digitalisasi ya, atau manfaat yang kita peroleh dari digitalisasi itu sebenarnya berbanding lurus loh itu, Mas, dengan ancaman yang ada. Jadi semakin banyak menggunakan digital, ya sebenarnya kerentanan atau kerawanan ada di situ. Baik. Jadi disitulah sebenarnya dibutuhkan kesadaran kita semua bahwa di ruang digital itu juga kita harus memperhatikan, mungkin lebih ketat lagi kita bagaimana memperhatikan keamanan gitu. Pak Hinsa, dengan tantangan yang tadi Bapak sebutkan, sebetulnya siapa yang memiliki peran dalam ruang siber tersebut, Pak? Terus BNN itu sebetulnya perannya di mana dalam ruang siber tersebut? Ya, jadi peran tentunya saya katakanlah saya analogkan di dunia nyata ya. Di dunia nyata ini tentu untuk keamanannya kita memiliki TNI ya. TNI mengamankan. Kemudian tentu juga ada kepolisian mengamankan ketertiban dan juga katakanlah mengatasi kriminal ya. Iya, betul Pak. Ruang siber ini semua ada kepentingan juga. Apakah kepentingan Badan Nasional Penanggulangan Teroris? Iya, ada, karena mereka harus mempunyai. Karena apa? Ruang siber ini sudah digunakan juga dalam rangka perekrutan maupun dukungan logistik bagi teroris. Sama juga dengan Badan Nasional Narkotika. Jadi di ruang siber juga terjadi transaksi masalah narkoba, ya, narkotika. Kemudian tentu instansi-instansi lain, kalau kita lihat misalnya TNI atau Kementerian Pertahanan, ya, dan BIN tentunya melihat dari fungsi masing-masing, mengumpulkan data-data intelijen tentunya untuk kebutuhan BIN. Demikian juga Kementerian Pertahanan dan TNI. Kita melihat sekarang sebenarnya ada fenomena ya, fenomena peperangan sekarang ini. Tidak akan ada lagi perang ujuk-ujuk, misalnya datang seperti Perang Dunia Kedua, armada atau pasukan dengan pesawat tempur. Yang dikirim pertama itu pasti adalah informasi yang sudah direkayasa. Jadi dalam perang informasi, alat utama senjatanya adalah informasi yang direkayasa, tentu sesuai dengan tujuan dari si penyerang. Nah, artinya BSSN ini sebetulnya terhubung dengan banyak institusi yang terkait ya Pak, seperti BNN, BNPT, dan kalau Bapak bilang soal informasi, berarti itu terkait juga dengan Kominfo, begitu ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya saya analogkan itu tadi, kita lebih cenderung sebenarnya bagaimana mengamankan infrastruktur
siber kita, ya. Ya. Jadi kita mengerti bukan hanya sebenarnya mengamankan data, kita Betul, kan punya betul. aplikasi, Betul. kemudian juga punya jaringan. Jangan sampai jaringan ini ataupun data center juga ya, itu memang menjadi tugas pokok kita untuk mengamankan itu supaya semua proses bisnis atau semua kegiatan di ruang siber itu berjalan dengan lancar, termasuk ekonomi digital. Jadi kalau infrastrukturnya diserang, ya bisa lumpuh. Jadi tidak bisa terjadi transaksi di situ. Jadi kita lebih ke sana. Dan kalaupun misalnya di ruang siber itu ada kegiatan-kegiatan kriminal yang saya katakan tadi, itulah sebenarnya tugas dari teman-teman kita dari kepolisian. Betul. Untuk katakanlah penindakan ya, itu kaitannya dengan penegakan hukum. Cyber crime ya Pak ya? Iya. Betul. Pak Hinsa, maaf saya potong. Kalau misalnya ada masyarakat seperti yang Bapak katakan tadi, mereka menemukan ada tindak kriminal, ada tindak diduga perdagangan narkotika dan lain-lain. Sebetulnya apa yang harus dilakukan dengan masyarakat jika menemui hal-hal tersebut itu, Pak? Oh tentunya Mas, itu kan tinggal dilapor ya. Kalau itu misalnya tindak kriminal atau penipuan ataupun masalah kan seperti itu ya, karena teman-teman di kepolisian juga kan punya tim mereka ya, tim cybernya. Mereka membuka aduan tempat untuk tempat aduan masyarakat tentunya. Betul, Dan betul. kita pun buka juga kalau misalnya ada gangguan atau serangan terhadap sistem elektronik di masing-masing kementerian atau lembaga. Sehingga saya katakan tadi, ini ada kaitannya ya. Bagaimana BSSN melakukan tugasnya. Kalau misalnya TNI itu memiliki pasukan darat, laut, dan udara dan armada yang tentunya dalam rangka menghadapi musuh, ya. Kalau kita membangun pasukan kita itu ada disebut Computer Incident Response Team, CISR. Ini kita bangun di masing-masing lembaga yang memiliki sistem elektronik. Tentu saya katakan ini proses ya, karena kita berharap 4 tahun ini 121 lembaga itu harus sudah memiliki komputer insiden respon timnya. Jadi kalau ada gangguan, ada serangan terhadap sistem elektroniknya, mereka akan mengatasi sendiri. Dan jika mereka tidak mampu, ya dia akan langsung connect dengan kita, dengan pusat yang ada di ini, Pak. Untuk membantu, bisa membantu, bahkan kita siapkan tenaganya untuk datang ke sana untuk membantu. Tapi kalau bisa secara katakanlah lewat telepon, kita koordinasi atau lewat email, itu dilakukan. Itulah bentuk bagaimana BSSN melaksanakan tugasnya. Pak Hinsa, terkait dengan tenaga, terkait dengan SDM yang Bapak ceritakan tadi, saya teringat bahwa BSSN ini punya sekolah khusus ya Pak ya, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Bisa diceritakan Pak tentang STSN itu Pak, apa kelebihannya dan seperti apa sebetulnya yang bisa masuk ke sana anak-anaknya? Ya, baik Mas, jadi kembali yang saya katakan tadi, sebenarnya apapun ceritanya sekarang ruang siber atau dunia siber ini, intinya adalah bagaimana sangat ditentukan dari sumber daya manusia ya. Betul Pak. Jadi kalau teknologi kan berkembang terus kemudian sebagainya, tapi yang paling utama dari suatu sistem atau dalam konsep pembangunan siber itu yang utama adalah sumber daya manusia. Nah, dulu yang seperti saya katakan, ketika Lemsanek fungsinya Lemsanek itu kan sebenarnya kita diawali tanggal 4 bulan 4 1996 ketika kita sudah merdeka. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Disitulah sebenarnya dulu unit dari BSSN itu atau waktu itu masih Sandi itu membantu Kementerian Pertahanan bagaimana mengenkripsi, mengamankan informasi-informasi, kan begitu. Cuma dulu sifatnya offline. Kripto sudah menjadi katakanlah sebagai mata pelajaran utama ya di di sekolah tinggi tersebut. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi tadi, enkripsinya harus sudah online. Nah,
Nah, jadi sekarang kan kita pakai smartphone dan sebagainya. Betul. Jadi kita harus memang membangun dan kita sekarang mendidik di situ tiap tahun itu 100 orang dan mereka harus mengikuti pendidikan sebenarnya agak mirip dengan Akademi TNI dan Kedinasan ya Pak ya? Ya, kedinasan. Karena Betul, dia betul. 4 tahun menggeluti masalah kripto. Itu memang Luar biasa. Orang-orang terpilih lah ya. Seperti betul. pengalaman tahun ini kita merekrut ya, sedang kita merekrut. Yang mendaftar itu hampir 5.000, tapi yang akan terambil nanti hanya 100 orang. Itulah kira-kira bagaimana ketatnya, karena spesifikasi orang itu memang sedemikian ketat ya. Jadi kita memiliki itu, dari situlah sementara sampai saat ini sumber daya manusia untuk keamanan ruang siber kita. Kira-kira gitu Mas. Baik Pak Hinsa, sedemikian ketat untuk bisa bergabung di STSN dan sedemikian besar effort dari rekan-rekan di BSSN saat ini ya Pak ya. Pak Hinsa, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber MG Radio dan telah berbagi informasi dengan MG Listener. Sehat selalu Pak Hinsa. Ya Mas, terima kasih untuk semua pendengar GM Radio. Sukses selalu, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat selalu Pak Hinsa. MG Listener, demikian perbincangan kita dengan Bapak Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.